Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema korupsi. Hari ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo, ada di Akmil ya Bapak Ibu. Ya, saya tentu saja selaku pribadi dan atas nama Kehilat Aleptal dan Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Prabowo sebagai Presiden. Mungkin ada yang bilang, wah Pak Lukas ngomong nggak akan didengar. Karena apa? Karena channel kita itu terpantau oleh pemerintah. Ya, jadi Pak Prabowo pasti dengar dan saya ucapkan selamat untuk pelantikannya sebagai Presiden. Nah, ada satu hal yang menarik dari pribadi Pak Prabowo, saudara-saudara. Ya, karena saya kemarin sempat nonton salah satu ajudan dia yang bernama Bapak Agustinus. Dia menceritakan bagaimana kesetiaan beliau saat berjuang, tidak segan-segan dia berada di medan perang, bukan di belakang, tetapi di depan, Bapak Ibu. Dan hal yang cukup menarik adalah ketika dia difitnah, dihina, dicaci maki, jawabannya apa saudara? Jogetin saja, kan gitu ya. Wah, itu cukup menarik Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu bahwa semakin kita dihina, semakin kita direndahkan, semakin kita difitnah dan lain-lain, itu artinya apa? Posisi kita ada di atas, Bapak Ibu. Jadi jangan kita membalas menghina, tapi sebaliknya jangan juga kita menurunkan level kita ya ke posisi orang yang menghina, tetapi kita harus membalas seperti apa yang Pak Prabowo katakan ya, jogetin saja, yang menghina malah jadi kesel Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya perlu kasih tahu bahwa sebetulnya kita dengan Pak Prabowo itu nggak beda, saudara. Karena dia tentara secara fisik, sementara kita adalah tentara secara roh. Ya, tentaranya Bapak Yahweh yang harus berani berada di depan, ya, menyatakan kebenaran demi untuk keselamatan dunia. Amin. Tapi banyak tentara-tentara yang belebes, saudara. Sembunyi, nggak berani untuk menyatakan kebenaran. Ya, saya juga melihat semalam pas ada upacara penurunan bendera, pas hujan Bapak Ibu ya, dia berkata apa? Kalau bawahan kehujanan, atasan juga kehujanan. Wah, itu bukti kesetiaan. Jadi saya pikir dia bisa memimpin negara ini, Bapak Ibu. Kita doakan supaya Bapak Yahweh memberkati kepemimpinannya. Dan satu hal yang menjadi tema kepemimpinannya dia adalah tema ini, saudara. Jangan coba-coba korupsi di kabinet saya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Setiap pemimpin negara pasti punya slogan. Kalau dulu Pak Jokowi slogannya apa? Revolusi mental, walaupun ternyata banyak orang-orang di bawahnya yang mentalnya belum siap ya. Tapi saya harap untuk kepemimpinan kali ini Pak Prabowo bisa tegas, habisin koruptor. Seperti model China, saudara. China waktu koruptornya dihabisin, negaranya maju. Dan saya percaya negara ini koruptornya dihabisin pasti akan maju. Ya, nah ada satu pernyataan yang menurut saya cukup menarik Bapak Ibu. Ya, Pak Prabowo itu katakan apa? Saya punya komitmen untuk memburu koruptor sampai ke Antartika. Wah lo, mau lari kemana lo kalau jadi koruptor ya Bapak Ibu? Nah, saya akan membahas tentang koruptor atau korupsi. Korupsi secara umum itu artinya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Jadi karena dia punya kuasa, dia bisa menindas orang lain. Ya, kalau kamu tidak ngasih uang saya sekian, maka urusanmu tidak akan bisa selesai. Mau sampai kapan? Ya, karena aku yang berkuasa. Nah, ini kan sangat mengerikan, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kekuasaan itu dipakai untuk memperkaya diri. Sampai hari ini saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang terjerat hukum, terkena korupsi. Wah, ternyata sangat mengerikan. Itu uang seharusnya lari ke rakyat, tetapi lari ke diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, julukan di luar itu sangat tidak nyaman, ya. Kenapa? Karena korupsi itu tidak hanya masalah hukum, tetapi juga dosa di hadapan Tuhan. Korupsi adalah bentuk pencurian yang terselubung. Sehingga orang-orang di luar sana menyebutnya adalah tikus-tikus berdasi. Wah, kalau pengen lihat tikus berdasi, nah itu dia. Ya, tikusnya berdasi, saudara. Ya, mentereng. Walaupun tikus, ya, mau apa-apa ya tetap larinya ke got. Betul ya, Bapak Ibu? Nah, di dalam kitab suci itu tertulis tentang korupsi. Yang pertama adalah perbuatan anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas yang mengambil daging kurban. Nah, coba kita akan baca ya ayatnya sejenak, Bapak Ibu. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Dan anak-anak lelaki Eli adalah anak-anak Dorsila. Mereka tidak mengenal Yahweh. Anak imam loh, saudara, kok sampai nggak kenal sama Bapak Yahweh? Bagaimana ini? Karena orang tuanya tidak pernah mendidik anak itu untuk mengenal Tuhan yang benar. Ya, saya lanjut. Dan kebiasaan para imam dengan bangsa itu adalah apabila seseorang mempersembahkan korban, lalu datanglah pelayan imam pada saat daging itu sedang direbus dengan pengait bergigi 3 di tangannya, dan mencucukkan ke dalam panci atau ceret atau periuk atau belanga. Semua yang garpu itu angkat, imam itu mengambilnya untuk diri sendiri. Demikian mereka melakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Bahkan sebelum mereka membuat lemak itu berasap, maka pelayan imam telah masuk dan dia berkata kepada yang sedang mempersembahkan korban, berikanlah daging untuk dipanggang kepada imam, dan dia tidak mengambil daging rebus dari kamu, melainkan yang mentah. Dan jika seseorang berkata kepadanya, biarlah mereka terlebih dahulu benar-benar membakar lemak itu, dan barulah mengambil baginya sebanyak yang jiwa inginkan, maka dia akan berkata, tidak, tetapi kamu harus memberikan itu kepadaku sekarang, dan jika tidak aku akan mengambilnya dengan paksa. Dan dosa dari orang-orang muda itu sangatlah besar di hadapan Yahweh, karena orang-orang itu telah memandang rendah terhadap persembahan bagi Yahweh. Jadi anak-anak Eli yang bernama Hofni dan Pinehas ini memiliki kebiasaan, ketika ada persembahan yang seharusnya dipakai untuk Bapak Yahweh, dia ambil sendiri, saudara. Dia makan sendiri. Dan di sini Imam Eli tidak berdaya, tidak pernah kita mendengar Imam Eli itu menegur. Nah, inilah yang disebut dengan korupsi. Saudara setuju nggak itu? Ya, korupsi, saudara. Apa yang seharusnya jadi miliknya Bapak Yahweh, dia ambil sendiri. Dan tentu saja kalau hal ini terus menerus, maka kekudusan dari bait suci itu pun akan hilang. Ya, ini kasus pertama yang bisa kita temukan di dalam kitab suci. Kemudian kasus yang kedua yang kita temukan,
yaitu Achan bin Karmi bin Zerah dari suku Yehuda. Dia juga melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yaitu mengambil barang-barang yang dikhususkan. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Adapun Bani Israel melakukan pelanggaran dalam hal barang bakti, dan Achan anak Karmi, anak Zabdi, anak Zerah dari suku Yehuda telah mengambil dari barang bakti itu, sehingga murka Yahweh menyala-nyala terhadap Bani Israel. Jadi barang-barang itu seharusnya dimusnahkan, tetapi diambil oleh Achan, saudara-saudara. Dan kita tentu tahu pada saat itu Yosua berpikir, kenapa sih kok peperangan ini kalah? Ternyata ada seseorang yang melakukan pelanggaran, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat ini juga merupakan bentuk dari sebuah korupsi. Ya. Kemudian kasus yang ketiga yang kita bisa temukan di dalam kitab suci kita, yaitu Yudas Iskariot. Yudas murid Yesus sendiri yang suka mencuri uang kas. Ya. Nah, kasus ini saya sering mendengar, Bapak Ibu, di mana-mana. Makanya kalau ada kehilat atau gereja yang jadi bendahara itu harus dicari orang yang jujur, yang tidak pernah berani untuk menjamah uang. Kadangkala saya suka mendengar begitu ada serah terima jabatan, lalu ditanya, loh ini kok uangnya kok tinggal segini? Ya karena ada yang mencuri, saudara. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang tidak boleh ada bagi pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, yang namanya korupsi itu ternyata kalau saya kembangkan itu bukan cuma masalah uang. Ya. Ada orang yang korupsi, yaitu korupsi waktu. Sadarkah kita bahwa kita seringkali melakukan korupsi di hadapan Tuhan? Nah, saya ingin ajak saudara untuk belajar bahwa korupsi waktu itu juga ada hukumnya, Bapak Ibu. Dulu sebelum saya menggembalakan di Magelang ini, gereja yang lama dulu di 100 meter dari sini di depan Indomaret, itu ibadahnya itu selalu molor. Ya. Kita belajar disiplin, Bapak Ibu. Saya pun kalau dapat undangan siapapun, seperti dulu saya pernah dapat undangan malam serasehan, ya, bersama dengan tokoh-tokoh penting di Magelang ini. Undangannya jam 6. Saya sebelum jam 6 saya sudah ada di tempat. Tetapi masih sepi, nggak ada orang sama sekali. Tukang absen juga baru datang. Saya bilang, Mas, loh ini kok orang-orangnya belum pada datang, ini kan sudah jam 6 lebih. Ah, biasa Pak, ngaret. Kalau jam 6 undangannya ya pasti jam 7. Wah, kalau ini nggak bisa untuk saya, saudara. Kalau memang datangnya jam 7, lebih baik tulis undangan ke saya jam 7, bukan jam 6. Sehingga saya selalu melakukan apa? Absen dulu. Saya tak absen dulu, Mas. Saya absen, saya pulang, saudara. Karena bagi saya, waktu itu sangat penting. Nah, ini yang saya katakan korupsi waktu. Saya ingin ajak untuk kita belajar punya disiplin yang tinggi tentang waktu, saudara. Kalau saudara lihat sikap saya, setiap ibadah saya selalu berusaha 1 jam di depan, saya sudah ada di belakang. Itu selalu, saudara. Kalau saudara yang datangnya lebih awal, pasti lihat saya di belakang. Paling-paling kalau terlambat itu karena ada hal, misalnya terlalu ngantuk berat,
karena semalaman menyiapkan khotbah kebablasan, bisa saja terjadi, ya. Atau ada hambatan lain, sakit misalnya, itu bisa saja terjadi. Tapi saya selalu berusaha. Bagi saya, ketika saya pelayanan, saya masuk sebelum Shema Israel dan saya pulang serta berjabat tangan dengan jemaat, itu satu paket bagi saya. Saya pernah diundang ke salah satu gereja yang besar di salah satu kota yang jemaatnya ribuan. Walaupun mereka masih campur-campur pada waktu itu, saudara. Saya diberitahu oleh panitianya, Pak, nanti di belakang sana ada counting down. Ya, ada counternya di situ. Kayak jam seperti itu ya, tapi besar, dari 45 menit, 40, terus turun. Panitianya mengatakan, jangan sampai angka 0 Bapak belum turun. Kenapa? Karena nanti ketika Pak Lukas turun, Pak, di depan sana sudah ada yang cegat. Bapak akan pelayanan di tempat yang lain. Oh ya, ibadah belum selesai loh. Iya Pak, karena nanti Bapak harus pelayanan di sini, pelayanan di situ. Saya bilang, wah ini pelayanan macam kayak gini nggak cocok, saudara. Bagi saya sangat tidak cocok. Sehingga sekali waktu saya diundang lagi, saya bilang mohon maaf saya nggak bisa. Ya, saya pelayanan harus satu paket. Ya, satu paket. Artinya saya mulai jabat tangan dengan jemaat, atau kalau sekarang saya menyebutnya Shema Israel. Shema Israel itu awal. Jadi mulai hari ini belajar kita untuk tidak korupsi waktu. Amin. Usahakan sebelum Shema Israel, saudara sudah ada di tempat duduk. Nah, saya coba ya. Ini kan Pak Prabowo kan ada di Akmil nih. Coba berani nggak ada orang yang datangnya telat, saudara? Sudah tentara datangnya telat. Tentara apa kamu? Ya. Tentara itu selalu datangnya disiplin waktu. Lah kita ini tentaranya Bapak Yahweh loh, Bapak Ibu. Lah kok telat-telat terus? Ya. Ya ini sekedar menyampaikan sih, kalau telat sekali dua kali ya saya pikir nggak apa-apa. Tapi kalau setiap datang telat ya pasti ada apa-apa, saudara. Ya. Apalagi datangnya pada waktu mau khotbah. Bahkan kan ada orang kalau berdoa begini, Tuhan urapi pelayan-pelayanmu yang melayani pujian, yang melayani musik, dan terlebih-lebih firman-Mu. Salah itu doa seperti itu, saudara. Baik puji-pujian, musik, firman itu tingkatannya sama. Amin? Nggak ada yang dilebihkan. Kenapa? Karena ada orang berkali-kali begitu masuk di tempat kehilat kita, baru saja nyanyi dia sudah mencucurkan air mata. Ya Bapak Ibu, kemarin juga ada satu jemaat yang mengatakan dari luar kota sih, dia bilang, Pak Lukas, saya masuk ke kehilat Pak Lukas, begitu masuk saya rasakan merinding luar biasa dan saya bisa menangis saat menyanyi karena ada jamahan Roh Kudus di tempat ini. Ya Bapak Ibu, jadi kita belajar berusaha. Dulu pernah ada tuh, kalau ibadah itu selalu saja telat mendekati khotbah. Tapi begitu ibadah belum selesai, sudah kabur, saudara. Nah itu artinya korupsi waktu. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara dikasih uang, itu ngitungnya pingin lama atau pengen sebentar? Kenapa kok lama? Oh banyak itu ya. Tapi kalau sekarang sih nggak perlu lama ya, tinggal ditulis, dicek 100 miliar langsung dapat, ya toh ya. Tapi ini sebagai ilustrasi saja bahwa kita perlu belajar untuk menjadi orang yang disiplin. Kenapa? Karena kita tentara, Bapak Ibu.
Tentaranya Bapak Yahweh loh. Ini kalau saya bicara tentara ini banyak kekurangan, terus terang aja. Tentara kok takut setan? Mana ada itu tentara takut setan? Sekarang di sini saya mau tanya, siapa yang masih takut setan? Ayo angkat tangan. Oh nggak ada. Oh Kailat Alefta memang luar biasa jemaatnya saudara. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ada orang yang ngomong gini sama saya, Pak Lukas itu kurang kerjaan. Emang kenapa? Mosok masuk ke Giriloyo nantang-nantang setan. Setan tuh nggak perlu ditantang Pak. Saya bilang justru saya ingin tunjukkan yang namanya anak-anaknya Bapak Yahweh itu nggak ada yang ditakutin. Mau kuntilanak kek, kuntil bapak kek, kuntil embah kek, nggak ada yang ditakutin. Genderuwo kek, ya apa sih yang ditakutin? Kuntilanak itu sisiran aja nggak bisa. Kita harus tunjukkan. Coba bayangin saudara, kalau tentara sedang perang harus masuk ke kuburan. Wah, ono kuburan Melayu. Wah, percuma kamu tentara apa itu? Ya, Bapak Ibu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada jemaat bahwa saya bukanlah seorang pengecut yang takut sama setan. Justru setannya harus takut sama saya. Amin. Jadi kalau kita bicara tentara itu banyak sekali. Tapi saya ingin coba untuk mengajak saudara berkenaan dengan tema kita. Jangan kita korupsi waktu saudara. Ya. Begitu juga kalau kita bicara tentang ibadah. Tapi kita bicara tentang orang kerja. Orang kerja, jam kerja di Indonesia itu mulai jam berapa? Jam 8, pulangnya jam 4. Saya kadangkala ya, kalau lewat di Jalan Pemuda, itu pegawai-pegawai toko sebelum jam 8 itu sudah pada nongkrong di depan. Tokonya belum buka, saudara. Itu namanya disiplin, tidak korupsi waktu, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang kalau kerja, berangkat sampai di kantor atau sampai di toko jam 8.15. Korupsinya berapa? 15 menit. Pulangnya jam 3 sore. Korupsi lagi. Korupsi berapa? 1 jam. Saya ingin ngajari saudara untuk ayo kita jadi orang-orang yang disiplin, saudara. Sehingga nanti kalau ada janjian, orang akan berpikir gini, hati-hati loh kalau kamu janjian sama jemaat Aleftau, orangnya disiplin. Hebat nggak saudara? Hebat. Jangan kalau ini janjian sama orang Aleftau gampang itu, mereka telat-telat, jamnya karet semua kok. Ya parah kalau pakai itu saudara. Jadi korupsi itu tidak hanya dalam wujud berbentuk uang, tetapi juga korupsi itu berbentuk waktu, ya. Nah ini juga, nah ini tadi saya sudah singgung ya, korupsi waktu. Ibadah datang terlambat, pulangnya pingin cepet-cepet. Kecuali kalau saudara pengen ke WC ya silahkan, saudara enggak apa-apa. Gitu. Ini prinsip saya loh, tapi kalau saudara kurang setuju ya enggak apa-apa juga gitu loh. Tapi saya sekedar untuk mengajarkan, saya punya disiplin itu waktu. Saya teringat Bapak Gembala saya dulu, saya manggilnya tuh Om Gosin. Saya waktu ibadah di situ saudara tahu, saya kan main drum. Ya di gereja saya yang lama, waktu saya masih mulai pertama bertobat, saya pemain drum. Dan saudara tahu, Bapak Gembala saya itu selalu datangnya itu disiplin sekali. 1/4 jam sebelum mulai dia pasti sudah datang. Padahal jaraknya Cowal Pekalongan itu jauh. Selalu tepat waktu. Jemaat baru ada beberapa gelintir, nggak urusan dia. Begitu dia lihat, langsung dia berdiri. Mari saudara, kita mulai. Walah, belum apa-apa loh. Jemaat masih sedikit.
Lah dulu waktu saya masuk ke sini kaget juga saya. Loh ini ibadahnya jam 6, tapi kok orangnya nggak pada datang ya? Jam 5 ya, kok orangnya belum pada datang? Ya. Ternyata ngetem, saudara. Ngetem kayak apa? Bis di terminal kan ngetem, ya kan? Semarang, Semarang, Semarang. Ayo Semarang mas, Semarang masuk. Sekalipun sudah waktunya jalan. Sekarang saya bersyukur ya, untuk transportasi kereta api di Indonesia saya angkat jempol Bapak Ibu. Tidak ada lagi pedagang asongan yang masuk. Waktu itu dipimpin oleh Pak Jonan ya, Ignatius Jonan itu. Kemudian jamnya juga disiplin. Wah keren ya, untuk transportasi kereta api oke. Tapi kalau transportasi udara masih belum oke, saudara. Karena masih banyak yang delay, telat. Coba saja saudara perhatikan, misalkan ada maskapai pagi sudah telat, mesti sampai sore telat, makin jauh telatnya. Tapi kalau kereta api oke, ya saya angkat jempol. Itu persis seperti naik kereta api di Swiss. Saya naik kereta api di Swiss, saudara. Itu sekalipun di situ misalnya jam 7.10 menit kan nanggung, dia benar-benar datang jam 7.10 menit. Luar biasa. Ini artinya apa? Dia disiplin waktu. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Sekarang banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan korupsi. Yaitu apa? Mengubah konsep hukum alam semesta, melarang mengembalikan perpuluhan. Ini saya tahu tendensinya, saudara. Yang pertama, pendeta itu tidak ngerti hukum alam semesta. Karena perpuluhan itu adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Tetapi ada pendeta-pendeta yang supaya orang angkat jempol, ini baru pendeta hebat, nggak butuh duit. Ya, saudara jangan ngembaliin perpuluhan. Kalau ada keluarga yang butuh, keluarga dulu, jangan gereja dulu. Ini kan sebetulnya sebuah manifestasi dari kesombongan. Merasa diri, lihat saya nggak butuh perpuluhan. Wow, ini baru pendeta hebat. Wong firman Tuhan ada kok. Torah itu yang mengajarkan perpuluhan. Paham Bapak Ibu? Apakah dengan tidak mengembalikan perpuluhan uangnya utuh? Iya, utuh. Tapi masa itu? Nanti mereka katakan, oh itu pendeta-pendeta yang ngajarin perpuluhan, nakut-nakuti. Bukan nakut-nakuti, itu hukum alam semesta. Ya, jangan main-main saudara. Makanya tadi Pak Prabowo ngomong apa? Jangan main-main, jangan coba-coba korupsi di kabinet saya. Selesai kamu. Kalau memang ada niatan untuk korupsi, Anda lebih baik mundur sebelum Anda ketangkap KPK. Nah ini satu tindakan tegas yang menurut saya patut diacungi jempol. Dan saya meyakini sih Pak Prabowo pasti tegas, saudara. Sama seperti China. China ini maju pesat. Padahal dulu China nggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Sekarang saja Indonesia sudah dibombardir oleh produk-produk China. Dulu orang melecehkan, produk Cina itu, saudara beli kursi saja ada yang kelas, ada 3 kelas. Kelasnya sekali duduk ambrol, ada kelas yang menengah, umurnya nggak lama, dan kelas yang bagus. Sekarang China dahsyat sekali, saudara. Mobil-mobil listrik banyak yang keluaran China. Sekarang muncul lagi mobil listrik yang ketika dijatuhi kontainer enggak melesek, saudara. Ada lagi mobil yang bisa berenang. Macam-macam sekarang ini, ya. Kenapa? Karena disupport. Saya pernah dikasih tahu ya, orang import barang itu
bayarnya murah banget saudara. Kenapa? Karena disupport oleh pemerintah. Saya yakin jika Indonesia menerapkan hal ini di kabinetnya Pak Prabowo, Indonesia pasti akan maju. Kita doakan saja Bapak Ibu supaya Indonesia bisa maju. Nah, saya kasih tahu, dengan saudara mengembalikan perpuluhan itu secara otomatis, ya, secara otomatis alam semesta itu ngerti. Kenapa? Saya kan suka belajar motivasi, di mana-mana saya pelajari. Mereka itu yang di luar saja ngerti loh. Kalau kamu tidak mengembalikan, kalau di sana kan namanya sedekah ya. Sedekah itu diambil dari kata sadik dalam bahasa Ibrani. Sadik itu adalah kebenaran. Ada yang namanya Yakob Hasadik, itu artinya Yakob orang benar. Jadi ketika di luar sana kan ada beberapa yang namanya sedekah, ya. Kemudian ada lagi macam-macam namanya. Kalau kita cuma dua, saudara, persembahan perpuluhan dan persembahan kasih, persembahan umum. Makanya dalam teks kitab suci kita itu ada dua, tithes and offerings. Tithes and offerings. Tithes itu perpuluhan, offerings itu adalah persembahan. Persembahan di luar 1/10. Jadi kalau misalnya saya dapat berkat 1 juta, berarti perpuluhannya berapa? 100.000 itu bukan milik saudara loh. Miliknya Bapak Yahweh. Tapi kalau sampai saudara ambil, itu artinya saudara termasuk mencuri atau korupsi. Dan bukan itu saja, berarti dengan kita mengambil itu sama saja kita hutang pada alam semesta. Hutang pada alam semesta harus bayar. Pembayarannya itu ada dua, saudara. Kalau saudara aman, yang bayar anak cucunya. Tapi kalau saudara tidak aman, saudara langsung bayar. Dengan munculnya apa? Belalang pelahap. Itu bukan nakut-nakuti, itu sudah hukum alam semesta. Ya, kadang kan pendeta-pendeta yang sok rohani, yang sok tidak butuh duit, ngomong, oh pendeta itu ngajari menakut-nakuti. Anda tidak ngerti hukum alam semesta. Anda tidak ngerti hukum yang namanya hukum alam roh. Sekarang begini saja, kita ambil di Jerambah Uyah, mulai hari ini jangan ada orang yang mengembalikan perpuluhan, nggak usah. Ya udah, saya tak cari kerja saja biar saya makan, kan gitu, saudara. Iya toh? Karena firman Tuhan katakan perpuluhan itu harus dikembalikan, tidak bisa tidak. Ya. Tentu saja dalam pengembalian itu adalah ke tempat yang tepat. Di dalam kitab Ulangan atau kitab Devarim pasal 12 ayat 5 dan 6 dan disambung ayat 13 dan 14, saudara akan tahu kemana arah persembahan perpuluhan itu harus dilarikan. Ya, jadi sekali lagi saya mengatakan begini, bukan kayak Pak Lukas ngomong duit meneng, enggak begitu, saudara. Justru saya ngajari saudara untuk hidup makmur, hidup diberkati, saudara. Karena dengan saudara mengembalikan perpuluhan secara alam supranatural, saudara itu ditangkap sebagai orang kaya. Kalau orang kaya 10%-nya anggapnya apa? Duit receh. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau orang miskin, oh jangan. Kenapa? Anda miskin. Paham ya Bapak Ibu? Nah, dari materi saya ini, ayo kita belajar disiplin. Jangan kita korupsi uang, jangan kita korupsi waktu. Dan saya percaya, kalau mulai saat ini kan kita sudah masuk ke tahun berapa? 5785. Ingat, tahun ini tahun hebat loh, saudara. Kenapa? Karena tahun PH. Tahun PH itu artinya saudara ngomong apa, pasti jadi, Bapak Ibu. Pasti jadi. Yakin saja. Karena itu sudah format dari hukum alam semesta. Kemarin saya sempat menegur
Ya, kalau saudara melihat ada satu kesaksian dari Ibu Winning, ya sudah saya upload. Saya coba checking apa yang dia ucapkan. Dia termasuk orang yang setia. Dia pun juga bertobat melalui channel kita. Dia bilang, kenapa ya Pak, rezeki kok begitu seret begini-begini. Coba Ibu cerita sama saya, dia cerita. Ternyata dia itu mendapatkan serangan dari pikiran liar, saudara. Nah ini karena pikiran liar ini membuat apa? Dia mengalami distorsi dalam dunia alam roh. Saya katakan, ayo coba Ibu praktek 369. Kebetulan dia bilang saya mau nginap, boleh silahkan. Anda praktek, saya pantau. Dan dia praktek, saudara. Selama ini dia cari kerja luar biasa, sulitnya minta ampun. Nggak ada orang yang bisa terima. Kenapa? Karena sudah tua katanya. Tapi coba Ibu praktek, belum pulang dari sini sudah ditawari pekerjaan, dan pekerjaannya cukup baik Bapak Ibu. Saudara bisa lihat sendiri kesaksiannya, dan itu pasti luar biasa. Doa saya supaya Bapak Yahweh di tahun PH ini memberkati saudara dengan segala kelimpahannya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, sehingga kehidupan mereka sekalian boleh maju di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Bapak Yahweh akan memberkati dengan segala kelimpahannya dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak mengundang Bapak Ibu untuk membawa putra-putri tercinta hadir dalam Sukot Anak yang dilaksanakan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 9 pagi di Kehiran. Harap menggunakan dress code baju pesta. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News berikutnya. Bapak Yahweh memberkati. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bisa bersama beribadah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Buatlah anak-anakku sehat semuanya, diberkati dengan segala kelimpahannya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wayashem leka shalom. Baruk atabair faruk atabesareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nek haufriyat matka ufrifahim teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faet
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.